Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Windayani Kurai dari Universitas Sintumar Soposo, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Biologi. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara menjaga kelestarian lingkungan. Yuk kita belajar sama-sama. Apa itu lingkungan? Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Lingkungan bisa dibedakan menjadi dua komponen penyusun, yaitu lingkungan abiotik dan lingkungan biotik. Lingkungan abiotik adalah komponen penyusun lingkungan yang terdiri dari benda mati. Contohnya adalah tanah, udara, matahari, bangunan, dan lain-lain. Sedangkan lingkungan biotik adalah komponen penyusun lingkungan yang terdiri dari makhluk hidup, contohnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Komponen biotik dan abiotik memiliki keterkaitan satu sama lain. Semua makhluk hidup pasti membutuhkan makhluk hidup lain. Makhluk hidup juga membutuhkan lingkungan sebagai tempat tinggal. Manusia membutuhkan tempat tinggal yang bahan bakunya bisa didapatkan dari tumbuhan dan benda-benda dari lingkungan seperti batu, pasir, dan lain-lain. Manusia juga membutuhkan hewan dan tumbuhan sebagai sumber makanan. Tumbuhan juga membutuhkan sinar matahari untuk berfotosintesis. Karena saling membutuhkan, kita harus mengelola lingkungan dengan baik. Jika tidak dikelola dengan baik, maka bisa menimbulkan kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan bisa disebabkan oleh aktivitas manusia yang kurang baik. Beberapa aktivitas manusia yang bisa menyebabkan kerusakan lingkungan diantaranya adalah penebangan liar. Penebangan hutan secara liar dapat mengakibatkan hutan menjadi rusak, sehingga hewan-hewan yang tinggal di hutan pun akan kehilangan rumahnya. Selain itu, jika hutan rusak akan rawan terjadi tanah longsor. Selanjutnya, meningkatnya kawasan industri dan penggunaan kendaraan bermotor yang tidak dibatasi dapat menimbulkan polusi udara, polusi air, polusi tanah, bahkan polusi suara. Aktivitas lain yang menyebabkan kerusakan lingkungan adalah membuang sampah dengan sembarangan. Membuang sampah dengan sembarangan di sungai dapat menyebabkan saluran air sungai menjadi tersumbat sehingga akan mengakibatkan banjir. Selain itu, sampah yang dibuang di sungai akan terbawa sampai ke laut sehingga akan berdampak buruk bagi kehidupan laut. Lalu, sampah yang dibuang dengan sembarangan di jalan dan berserakan akan menyebabkan lingkungan tidak menjadi enak dipandang dan dapat menjadi sarang penyakit. Nah, adik-adik sekarang sudah tahu kan, jika kerusakan lingkungan bisa mengakibatkan keadaan lingkungan menjadi tidak seimbang. Oleh karena itu, kita harus berupaya untuk menjaga lingkungan dengan baik. Lalu, bagaimana sih cara menjaga kelestarian lingkungan? Cara menjaga kelestarian lingkungan yang pertama adalah dengan menanam pohon langsung di tanah. Pohon adalah alat alami yang bisa menyaring udara dan menahan air di dalam tanah. Saat kita menanam pohon di tanah, kita akan mendapatkan udara dan air yang bersih untuk kehidupan kita sehari-hari. Tak hanya itu, menanam pohon di tanah juga membuat keadaan bumi menjadi lebih baik, karena pohon bisa menjaga tanah dari longsor dan menjaga udara tetap sejuk. Cara yang kedua adalah dengan mengurangi penggunaan pestisida. Jika adik-adik mempunyai kebun, jangan dipupuk dengan pestisida ya, karena pestisida telah membuat ekosistem di sekitar kebun menjadi kacau. Misalnya, burung yang tadinya memakan belalang, sekarang jadi memakan tanaman di kebun kita karena belalangnya sudah mati oleh pestisida.
Selain itu, tanaman yang dipupuk dengan pestisida juga kurang baik loh, karena bisa mengganggu kesehatan tubuh kita. Lalu selanjutnya, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, karena sampah kita adalah tanggung jawab kita. Jadi, kalau membuang sampah harus pada tempatnya ya. Kita juga bisa menerapkan 3R. 3R merupakan singkatan dari reduce yang artinya mengurangi, reuse yang artinya menggunakan kembali, dan recycle yang artinya mendaur ulang. Reduce yaitu usaha untuk mengurangi sampah di kehidupan sehari-hari. Misalnya, membawa tas belanja agar tidak perlu menggunakan kantong plastik. Lalu, membawa botol minum sendiri agar kita tidak perlu membeli air kemasan pada botol plastik. Reuse adalah menggunakan kembali sampah atau barang untuk fungsi yang sama atau fungsi lainnya. Misalnya, gelas plastik bekas dapat digunakan sebagai tempat pensil, lalu botol bekas dapat dijadikan pot bunga. Selanjutnya, recycle adalah kegiatan mendaur ulang sampah agar menjadi bermanfaat kembali. Misalnya, membuat pupuk kompos dari sampah organik atau mengubah kaleng bekas menjadi suatu kerajinan yang bernilai jual. Nah, sekarang adik-adik sudah tahu kan mengapa kita perlu menjaga kelestarian lingkungan? Coba setelah ini adik-adik menuliskan apa saja hal yang sudah adik-adik lakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Oke, sampai sini dulu ya materi kita kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.